Nah ini kita masuk ke topik yang akibat sih lebih tepatnya. Akibat jika kita salah penanganan sebelum-sebelumnya. Handang, substrat, makan, minum, environment, maksudnya kondisi farm atau kondisi ruangan tidak stabil. Bisa dibilang seperti itu kan, salah satunya. Akibatnya pasti penyakit. Pertamanya stres dulu. Iya, stres, nggak diobati, penyakit. Jadi masalah yang paling sering umum terjadi itu, misalkan itu jantan mogok makan karena birahi. Gimana tuh? Paling gampang pindah ruangan yang nggak satu aliran udara sama betina. Oh iya. Itu feromon. Jadi gecko bedanya sama BD, kalau BD itu bukan dari feromon tapi dari melihat visual langsung nanti nganggu banda. Tapi kalau gecko kecenderungan dari feromon dulu, kalau dia sudah bosan, dia kepingin kawin terus bisa kabur itu malah. Iya, aku ada dulu itu, ini sampai ini baru kejadian kemarin itu karena memang udah harusnya kawin sih, sempat mogok makan karena dulu dia kecampur, lebih tepatnya om rakan dari aku jantan sama rakyat bisa. Nah kecampur terus kabur, baru sadar kecampur setelah kabur karena pada saat ini masa bodoh lempar langsung jangkrik kan. Nah itu kabur padahal itu tokersnya kuat dong, dia itu jantan lama sih, umurnya 8 tahun. Nah, karena kejombloan itu membunuhmu, orang bisa jadi gila. Untung itu gecko itu bukan orang. Jadi betina bisa enggak om? Enggak bisa ya. No problem. Betina bakalan gini, banyak kasus orang mengalami ketika betina ovulasi mogok makan, muntah. Saya tidak pernah sama sekali karena porsi makan tepat. Selain porsi makan saya ukuran kandang, jaga ukuran kandang, nutrisi. Cuman itu saya nggak pernah mengalami ya kayak katanya gini. Tapi wajar nggak sih om sebenarnya kalau misalnya pada saat dia ovul parah dia nggak mau kawin, sebenarnya nggak wajar. Anggaplah saya punya gecko nih ovul parah, habis itu dikasih makan nggak dimakan, wajar nggak? Ya wajar. Berarti bukan problem dari gecko-nya. Ya wajar, tapi saya nggak pernah ngalami sih. Oh iya, lebih ke arah situ ya berarti ya. Wajar, karena teorinya yang dulu dibaca ya seperti itu. Penyebabnya mogok makan? Stres berarti. Stres akibat apa? Biarlah gecko-nya yang menjawab, bukan saya. Waduh, nggak bisa ngomong bahasa gecko. Oke, minimal yang timbul penyakit apa sih di gecko? Paling sering orang-orang ini dari sederhana sampai kompleks sampai hal mustahil misalnya. Mustahil yang katanya itu takdir Tuhan yang Maha Esa adalah gecko-nya bisa membelah diri. Dan yang paling sederhana dulu deh, stres ya. Muntah. Ketika muntah, kenapa dan solusinya om? Solusinya puasa. Mengosongkan ya. Diberi air? Harus. Puasa ini dalam artian makan, bukan puasa minum tapi puasa makan. Oke. Solusinya adalah dipuasakan. Makan, tapi selalu sediakan air minum. Air minum tujuannya untuk nyuci ya. Membilas sebenarnya. Ya. Cuma gitu kok. Itu kalau muntah ya om ya. Tapi ya perbaiki, cek. Makanya syarat nomor 1, pelihara reptil punya termometer. Nggak ada. Tapi ada termometer ruangan. Loh, makanya termometer. Bukan termogan yang mahal. Enggak. Jangan jadi gini loh, hobimu mahal, jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang kiri. Maksudnya orang kiri di sini mengkirikan diri. Apa? Mau beli termometer ruangan aja untuk ngecek variabel. Yang tadi saya bilang 3, environment salah satunya ini. Enggak mau menyepelekan kita tropis cukup. Begitu ada masalah, kita nggak tahu ada variabel kontrol. Enggak. Setuju. Seringkali orang bertanya masalahnya di sosmed, makanya kenapa saya undur diri dari sosmed untuk beberapa saat, karena merasa masih belum perlu. Terlalu banyak orang
menyampaikan masalah pada gekonya tanpa memberikan variabel kontrol, dikira semua perdukunan, muntah gitu tadi. Terus yang kedua diare itu fluktuasi temperatur. Nah, berarti muntah nih sudah nih stop ya, berarti solusinya itu kurang lebih ya. Muntah biasanya dibarengi dengan diare juga. Oke. Makanya langsung saya sambung Boleh. muntah dan diare. Indikator kita bisa tahu itu diare dari mana? Queenie stool, jadi kotorannya itu mencret. Nyebar. Ya mencret lah, nggak beraturan. Harusnya kotorannya kan bentuk lurus rata, Putih, ada putihnya. kalsium. Bukan hanya kalsium, itu macam-macam di situ. Mineral sih namanya. Iya. Jadi hasil sekresinya, buangannya, warnanya harus hitam, jangan coklat, jangan hijau, jangan kuning, jangan encer, tapi harus padat. Oke, kita ke diare lagi ya. Itu biasanya kalau diare atau muntahnya akibat infeksi atau masalah dalam pencernaannya, itu mesti dibarengi diare. Nah, solusinya apa? Saya nggak pernah merekomendasikan penggunaan, maaf ya, Obat Gabriel kayak orang-orang. Karena apa? Dulu awal treatment madu itu yang menyampaikan ke orang Jakarta itu pertama DRX treatment madu itu kami. Karena kebetulan saya jatuh cinta ke Gecko karena dapat Gecko dari, nggak dapat sih, saya meminjam paksa dari Widok 68 Sugembit, anggap aja begitu namanya. Nama samaran, Nama samaran. Nggak enak kita kalau sebut nama asli, takutnya kita ini. Itu katanya zaman dulu itu sakit kripto katanya. Saya treatment pakai madu selama 3 bulan sembuh. Itu ya diare seperti itu, pensil til sampean. Nah, dari diare ini bisa merambat ke badannya begitu habis, anggapannya jadi pensil til, jadi kripto, sakit kriptosporidium, makanya langsung muntah diare, langsung diobati sama Gabriel itu. Jangan mereka dosis Gabriel tidak paham. Mereka memberikan masukan tanpa paham metodologi aplikasi. Jangan lupa penggunaan antibiotik pun kalau dosisnya tidak tepat malah merusak badan. Iya, setuju. Makanya perlu dokter. Gampangannya seperti itu, untuk menghitung dosis loh. Gampangannya loh, saya untuk belajar kandungan kimia, penggunaan dosis obat kimia itu sampai beli indeks obat hewan Indonesia sama Farmakopeia. Walaupun tidak saya gunakan, saya supaya hanya sekedar tahu landasan pemikiran, tahu oh metodologi kayak gini kurang tepat. Jadi tidak perlu saya pikirkan atau saya aplikasikan ke hewan saya ataupun keluarga saya. Dan ketika keluarga saya ataupun hewan saya mau diberikan oleh dokter obat-obatan ini yang saya tidak setuju efek sampingnya, saya bisa tolak. Karena itu kenapa belani bukan googling, tapi beli buku yang bukunya ya tebel-tebel untuk kita tahu dosis. Lah mereka beli buku ndak mau, googling melajari cara penerapan dosis ya ndak mau. Apa sih dampaknya dengan menggunakan? Tahap pertama adalah kebal dulu. Jadi begitu kumat lagi penyakitnya, dia perlu dosis lebih tinggi, akhirnya rusak organ dalamnya. Karena berujung pasti kematian kan? Kematian. Langsung lompat ke kripto. Mereka lihat pensil til, itu mesti langsung kripto. Sekarang gini nih, kamu sariawan, AIDS kamu, Oda kamu, orang yang hidup dengan AIDS, HIV kamu, bisa enggak? Enggak bisa sih. Kamu sudah fecal test apa enggak? Nah ya benar, belum. Nah sekarang kalau kita ngomong langsung menyimpulkan sesuatu, berarti kita harus pahami dulu variabel-variabelnya. Benarkah ini hanya karena infeksi pencernaan biasa, karena ketidakseimbangan nutrisi, karena tingginya stres, karena salahnya air minum, atau karena memang benar karena
infeksi Cryptosporidium di dalam pencernaannya. Untuk pengetahuan umum dulu Om, maksudnya sebelum penjelasan detailnya, kripto itu apa sih Om?